Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aslahad dhamair wa naqassarair wa hadzal qalbal harair ila tariqi aulal basair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia. Lebih-lebih kita semua ini senantiasa dikarunia hidayah oleh Allah. Hidayatuddin, hidayah agama, hidayah irsyad, dan hidayah taufik. Ada keinginan kuat untuk selalu memahami ajaran agama, terus begitu itu. Dan berusaha mengamalkan ajaran yang kita pahami sebisa mungkin, sedapat mungkin itu. Sedikit demi sedikit kita terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Kajian seperti ini sesungguhnya dulu pernah kita sampaikan adalah merupakan majelis Rasulullah. Rasulullah itu kalau terima wahyu pertama didiktekan wahyu itu kepada para sahabat, sampai sahabat itu bisa menirukan dan hafal. Lalu dijelaskan dalam majelis ilmu itu. Lalu kemudian dijadikan sebagai pedoman, panduan, hidayah, menjadi petunjuk, sehingga hati para sahabat itu terang, tercerahkan, mendapatkan sinar. Dalam menjalani hidup ini harus berbuat apa itu jelas. Kewajiban kita itu apa, haknya Allah itu apa, hak kita itu apa, kewajiban Allah kepada kita itu apa, jelas. Kewajiban kita kepada sesama manusia itu apa, haknya manusia dari kita itu apa, dan hak kita dari sesama kita itu apa, itu jelas. Kita diperintah apa, tidak boleh apa, itu jelas. Terang karena ada hidayah itu. Tempat pengajian Rasulullah itu yang sekarang disebut dengan Raudhah itu tempat kajian Rasulullah itu. Maka Raudhah itu dianggap sebagai taman surga. Di tempat itulah para sahabat diantarkan oleh Rasulullah menjadi penduduk surga. Nah, itu. Kajiannya ya di situ itu. Kok enggak luas? Ya sahabat saat itu kan belum banyak. Ya segitu itu, sekitar 30 meter itu. Panjang lebarnya 30 kali 30. Ada yang mengatakan cuma 20. Berapa kira-kira? 900. Udah banyak itu. Terutama sahabat-sahabat besar yang banyak menyertai Rasulullah. Daya Abu Hurairah itu meskipun masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, tapi beliau banyak memperoleh mendengar hadis dari Rasulullah dan beliau kumpulkan itu.
Karena selama 3 tahun itu beliau terus ya menjadi orang yang mendekat kepada Rasulullah, menerima pelajaran terus. Meskipun kemudian oleh masyarakat luas termasuk bangsa Indonesia kalau sudah umroh atau haji berebut ke Raudhah, karena Raudhah itu dianggap tempat mustajabah ketika berdoa. Sesungguhnya Raudhah itu ya taman disitulah Rasulullah melakukan pembinaan, penanaman keimanan, menyampaikan ajaran agama, Quran disampaikan di situ terus menerus. Oleh karena itu ngaji ini salah satu upaya bagaimana kita bisa menuju surga. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga itu tantangannya hebat, tantangannya berat. Tapi kalau Allah memudahkan, nah, gak ono barang angel, barang sulit itu tidak ada. Maka alhamdulillah setelah jeda 1 bulan kemarin, ya Ustaz ya, kemarin libur kita mulai ngaji lagi dan lah yang Ramadan kan sudah ada kajian inten Pak Ramadan. Nggih, bukan libur kemarin itu. Nggih. Ya, biasanya wis mari istirahat suwe mulai niku lho biasa. Nggih, biasanya. Tapi insyaallah mboten panjenengan itu, nggih. Kita kaji sekarang ya, tema tentang apa sesungguhnya yang harus kita upayakan tertanam dalam diri kita pasca Ramadan. Dan dulu saya pernah kita bahas, cuma ayat ini belum tuntas. Ini ayat yang terkait dengan siam di bulan Ramadan, ayat ini. Tetapi di ujung ayat ini memberikan penegasan pasca Ramadan itu kita harus punya sikap seperti yang ada dalam ayat ini. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan itu dulu. Jangan buka Pak surat Al-Baqarah 185. Nggih, mengawali saja ini supaya nyambunglah dengan Ramadan gitu. Nggih, surat Al-Baqarah 185. Diterjemahkan saja Pak, nggih. Beberapa hari yang dekat itu ialah bulan Ramadan. 184 Pak itu Pak. 185 nggih. Nggih 185. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini ayat sudah populer ini, sudah diterangkan, tapi kita mengawali kajian
Quran, kita pakai ayat ini supaya nyambung dengan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di situ dulu. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Jangan sudah ngerti lah, bulan Ramadan itu bulan spesial. Apa spesialnya Pak kira-kira kemarin? Spesialnya apa? Memiliki banyak keutamaan. Memiliki nilai lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Dan kemarin insya Allah sudah disampaikan, bulan Ramadan itu disiapkan oleh Allah agar orang-orang mukmin melakukan riyadhatun nafsiyah, riyadhatur ruhiyah, riyadhatul qalbiyah, olah batin, olah jiwa, olah rasa. Tuh. Bukan sekedar olah raga. Dan insya Allah selain pahala yang kita harapkan, kita juga insya Allah menggunakan Ramadan itu untuk mengolah jiwa kita, untuk mengolah rasa kita, untuk mengolah batin kita. Batin kita ini diasah menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi tajam, menjadi peka merasakan hal-hal yang ada dan sifatnya gaib. Karena beragama itu tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmania, tapi juga berhubungan dengan yang bersifat ruhania, yaitu gaib. Allah gaib, alam akhirat bahkan belum gaib. Dan itu harus diimani dengan sepenuh hati, tidak boleh ragu. Tuh. Apalagi kemarin sudah kita sampaikan itu, mengimani hari akhir itu harus sampai pada tingkat yakin. Yakin ya Pak ya, sudah kemarin itu. Kalau tidak yakin, hari akhir itu tidak dekat dengan pikiran dan perasaan kita. Karena hari akhir itu masuk kategori sam'iyat, hanya kita dengar. Dari keterangan nas, keterangan wahyu, keterangan Al-Quran, keterangan Al-Hadis. Barangnya tidak bisa dilihat, tidak bisa disurvei, dan tidak ada yang bisa bercerita berdasarkan pengalaman. Cerita itu berdasarkan info dari wahyu. Sehingga kita percaya apa tidak. Kalau sangat percaya, maka akan berpengaruh kepada rasa kita ini. Apa? Kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan selama hidup di dunia tidak berhenti sampai di dunia saja, tapi juga ada akibat yang kita terima nanti di akhirat kelak. Itu terus. Siapa yang menanam baik akan menuai kebaikan, siapa yang menanam buruk akan menuai keburukan. Dan menanam baik itu perlu petunjuk, perlu hidayah. Seperti kemarin hari raya kita saling memaafkan,
Orang itu kalau dihibah orang itu kalau dirasani orang, apalagi sesuatu yang dijadikan rasan-rasan itu tidak betul. Dosanya orang itu loh dihapus oleh Allah. Dia dapat pahala. Kalau orang yang hibah lalu minta maaf dan dia memaafkan, loh pahala lagi sampean. Kalau hati itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak seperti itu respon kita. Tuh. Maka akhirnya orang itu berpikir bijak. Itu setelah hatinya diolah tadi itu. Dilatih itu Syahrul Ramadan. Nah, di antara keutamaan kemarin insya Allah sudah disampaikan, diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Quran pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Bahkan Quran turun pada Lailatul Qadar, itu juga ada di bulan Ramadan. Quran itu mukjizat, bukan barang biasa. Kalau orang tidak percaya Quran lalu percaya dengan apa lagi? Quran itu kalam Allah, mukjizat. Fungsinya banyak Quran itu. Kemarin sudah kita sampaikan banyak, panjang lebar itu. Kehebatan dan kedahsyatan Al-Quran. Para ulama membagi turunnya Al-Quran dari Allah sampai kepada Rasulullah menjadi 3 tahap. Sudah pernah kita sampaikan itu, untuk mengingatkan kembali saja. Pertama, dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu diberi ilustrasi itu di dalam surat 56. Panjenengan lihat Pak, surat 56. Insyaallah banyak yang hafal itu surat 56 itu karena sering dibaca. Ayat 77 Pak sampai dengan ayat 81. Monggo. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Nah, Quran itu bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, Quran itu dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Nah, ini barang gaib. Jadi Quran itu dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz, disimpan di Lauhul Mahfuz. Terus Pak, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. nah, tidak disentuh kecuali hamba yang disucikan. Itu artinya para malaikat. Oh, berarti Quran itu di situ dijaga malaikat. Iya. Iya. Berarti Quran di Lauhul Mahfuz itu ada, memang turun di situ kok. Turun di situ. Terus, Pak. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, diturunkan dari Tuhan semesta alam ke Lauhul Mahfuz. Terus, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran? nah, apakah kamu menganggap remeh Al-Quran itu? Remeh itu ya tidak dihiraukan, tidak dihargai itu loh Pak. Kurang direspon. Bahkan dianggap yang lain lebih memiliki arti, lebih memiliki makna. Padahal sudah sering kita sampaikan, membaca Al-Quran itu dari sisi pahala itu besarnya luar biasa sampai.
Dan di dalam hadis ditegaskan di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Qur'ani, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Talil Qur'ani itu yang dirindukan oleh surga. Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu tahap pertama itu. Maka di ayat yang lain ditegaskan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Nah, itu Quran yang mulia itu ada di Lauhul Mahfuz. Artinya dari Allah itu turun ke Lauhul Mahfuz. Kapan turunnya tidak ada penjelasan. Informasinya begitu itu. Apakah di bulan Ramadan? Juga tidak ada penjelasan. Itu. Nah, berikutnya dari Lauhul Mahfuz ya diturunkan turunannya ke Baitul Izzah, namanya langit dunia. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz turun sekaligus, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah turun sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah inilah turun pada Lailatul Qadar. Nah, turun pada Lailatul Qadar. Baitul Izzah itu di mana? Itu juga gaib, sering diterjemahkan dengan langit dunia. Rumah yang mulia itu, Baitul Izzah itu. Sehingga sering disebut dengan as-sama'u ad-dunya, sama'u dunya, langit dunia gitu. Itu istilah. Gaib lagi. Memang Quran itu gaib kok. Baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah. Yang pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan itu sering disebut dengan Nuzulul Quran. Turun di atas Jabal Nur di Gua Hira. Nah itu sampean itu. Yang masih muda-muda ini kalau umroh sampean munggah. Langgone Gua Hira. Masih tuwa nek tentara ya kuat ya padha ae. Kira-kira ada 800 tangga Pak itu. Kira-kira 800 tangga. Nanti berapa tangga ada kayak area lebih luas. Nanti berapa tangga lagi ada area lebih luas untuk istirahat. Berapa tangga lagi, berapa tangga lagi. Kira-kira sampai 800 itu. Biasanya di tangga-tangga itu ada orang jual. Tapi setelah pandemi ini yang jual itu ada di atas. Tangga paling atas wis pol-polan niku sampean. Nanti masuk seperti lubang sampean. Baru kemudian masuk ke guanya. Nggak bisa masuk gua itu begini, nggak bisa, harus miring Pak. Masuknya itu miring. Badannya itu miring begini loh kalau masuk gua itu. Ini gak miring nggak bisa. Pintunya itu loh, batunya itu loh Pak, miring begini masuknya itu. Tuh. Ya, yang enak tuh ya sampean kalau mau naik ke Jabal Nur itu ya jam 3 lah pagi itu sampean berangkat. 3:30. Naik taksi nanti di bawah Jabal Nur itu ada masjid. Kalau sudah di situ itu kelihatannya nggak begitu tinggi Pak. Kalau dari jauh tinggi ya kayak sini loh Pak, gunung itu loh. Kalau sudah didekati nanti di bawah itu nggak begitu tinggi.
Nggak seperti ketika kita masih belum di areal atas. Nanti kan naik dulu itu, kendaraan kan naik dulu. Di atas itu ada masjidnya, di bawahnya itu ada masjid. Ada masjidnya di situ. Nanti sholat subuh di situ panjenengan, habis sholat subuh baru naik. Iku pada olahraga panjenengan itu. Paling jam 6 wis tekan dukur sampean. 1 jam, jam 8 udah sampai di bawah lagi sampean sudah. Enggak panas. Tuh, enak kayak olahraga sampean kalau di situ. Kuat, jalannya enak ya, pelan-pelan saja. Apalagi yang sudah biasa jalan, kuat itu. Enggak boleh dipaksa, 800 ya Pak, tangganya itu loh. 800 naik gitu. Turun di situ pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi memang di bulan Ramadan itu Quran diturunkan. Ditegaskan oleh Allah, untuk apa diturunkan? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, Allah menciptakan manusia disertai petunjuk bagi manusia agar manusia tidak tersesat di dalam menjalani hidup. Petunjuknya apa? Al-Quran. Loh, Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, bukan, untuk manusia. Jadi menungso. Dirancang Allah seperti itu. Soal menungso gelem gak? Urusannya menungso. Karena itu yang mengikuti Al-Quran namanya beriman kepada Al-Quran gitu. Yang tidak mengikuti Al-Quran tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman itu oleh Quran disebut kafir. Innalladzina kafaru biayatina, itu gitu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku, kata Allah. Jadi kafir itu istilah Quran. Kafir itu menutup. Kufar itu pernah kita sampaikan kok. Kufar itu loh Pak. Kupiahnya tentara itu Pak ya. Kupluknya tentara yang dari Bajan itu Pak, nggih. Yang ya ndak bisa ditembak itu Pak ya itu ya. Kena peluru tas, itu jenenge kufar. Itu namanya apa? Kufar itu. Menutup kepala, nggak tembus. Hatinya ditutup, Qurannya nggak tembus, cahayanya nggak tembus. Cahayanya nggak tembus Pak. Hidayahnya nggak tembus. Nah itu disebut dengan kafaru. Kan begitu Al-Quran. Ya, walladzina kafaru biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah kan ada itu. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatku. Itu istilah Quran. Ya. Kalau kemudian ada orang yang nggak percaya disebut kafir, nggak mau gitu. Saya juga nggak kafir kok, saya juga beragama, ya monggo. Tapi ini Quran itu loh. Quran itu Allah yang nyebut toh. Nah kalau mau tersinggung ya tersinggung kepada Allah toh. Nggak tersinggung kepada kita. Lah kita itu lagi ikuti Quran. Kalau mau tersinggung kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang menyebut ya Pak itu. Yang menyebut itu Allah. Ayatnya wis bolak-balik sampean baca itu ayatnya. Di Al-Baqarah awal-awal itu sudah ada itu. Ayat yang berkaitan dengan ya cerita Nabi Adam itu kan ya ditutup dengan begitu itu. Loh, sampean baca itu ayat 29 itu sampean baca itu Al-Baqarah 29 itu. Sampean baca itu. 39 bukan 29, 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami, terus Mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jelas itu kan. Lalu yang bilang Allah
yang bilang apa Pak itu Pak, bukan kita yang bilang itu. Mau tersinggung pada Allah sadar begitu ya. Kepada Allah kok tersinggung itu gimana? Kalau Allah bilang seperti itu. Ini, jadi Quran itu diturunkan kepada manusia. Sebagai petunjuk untuk semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk itu. Ada perintah sholat, ada penjelasannya. Sholat itu apa? Lalu bagaimana? Bahkan banyak ayat tentang sholat itu banyak di Quran itu. Meskipun sifatnya masih global. Banyak itu. Bahkan ayat tentang sholat itu kalau dihubungkan dengan silaturahim, sholli itu ya bisa terkait dengan wasola, silaturahim itu, silah itu ikatan yang kuat, ikatan hubungan yang kuat. Kayak orang sholli, sholat, mengadakan hubungan dengan Allah itu sangat kuat. Karena diatur, sholat tidak boleh tolah-toleh, sholat tidak boleh berkata, berucap kecuali yang diperintah, sholat tidak boleh bergerak kecuali yang diperintah. Itu diawali dan diakhiri, selama itu tidak boleh melakukan apapun kecuali yang diperintah. Itu sholat. Jadi betul-betul kuat mengadakan hubungan dengan Allah itu. Itu sholat. Banyak itu sholat itu dijelaskan itu. Tentang puasa ada penjelasannya, meskipun ayatnya hanya beberapa, ada 4 ayat tentang puasa itu, tapi tidak ada penjelasannya. Dimulai kapan puasa itu, berbukanya itu kapan, saat puasa itu ada Pak, tuh dijelaskan, nggak usah saya sampaikan ini. Wal furqan, dan pembeda itu diturunkan di bulan Ramadan dan dijelaskan fungsi Quran. Itu pun saya potong terus itu. Berikutnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahdakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan juga. Ramadan itu seperti itu, ada kewajiban puasa, diterangkan di situ ini. Siapa yang musafir boleh tidak puasa, harus mengganti di lain hari. Musafir itu Pak, ya, antara lain punya keistimewaan. Kalau musafirnya itu untuk kebaikan, doanya itu makbul. Doanya itu apa Pak? Makbul. Karena itu diberi banyak keringanan. Dan keringanan itu sebagai sedekah dari Allah. Dan sampean musafir dalam perjalanan, sholat duhur boleh 2, sholat asar boleh 2, sholat isya boleh 2. Kalau sampean jamak qashar, ya berarti duhur dengan asar 2. Kan tidak selamanya harus jamak qashar. Kalau panjenengan sudah berada di tempat untuk beberapa hari, misalkan panjenengan haji, saat perjalanan sampai jamak qashar, saat menetap di Mekah sampai tetap musafir. Kalau mau sholat tidak usah jamak qashar saja. Apa Pak? Qashar. Karena sampean menetap. Kecuali kalau ikut imam di Masjidil Haram, sampean sholat seperti imam. Kalau sampean sholat bersama jamaah sendiri, maksud saya itu. Tuh. Boleh, enggak apa-apa. Pakai qashar boleh. Sedekah itu. Gak enak itu pahalanya mek titik, enggak ada. Pahala kok diukur pikiran wong sedekah, ada sedekahnya kok dari Allah itu. Berarti sholatnya 2, pahalanya
lengkap. Wong sedekah itu Allah kok gitu. Udah. Walitukmilul iddata, kalau sudah sempurna bilangan puasa di bulan Ramadan kemarin 30 hari, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kamu secara syariat takbiran. Menurut hadis takbir itu ya mulai berangkat menuju tempat sholat sampai dengan imam naik memulai sholat. Tapi ulama-ulama salaf ya takbiran itu dimulai sore, ya mulai malam itu bukan sore, dimulai malam. Terus sampai menuju ke musola. Musola itu tempat sholat Id, itu namanya musola. Beda dengan sini loh, Musola itu tempat sholat Id, itu musola namanya. Menurut hadis. Kalau tempat sholat berjamaah 5 waktu namanya masjid. Napa? Masjid. Tuh, kene siji musola iku adike masjid. Makanya musola itu ya ana dulure jenenge langgar. Surau itu. Sehingga jadi perdebatan. Boleh ndak iktikaf di musola itu gitu akhirnya itu. Istilah hadis enggak ada ya masjid, tempat sujud, tempat sholat berjamaah itu ya masjid. Di Indonesia musola itu enggak dipakai sholat Jumat. Itu kalau dipakai berarti masjid. Istilahnya masjid jami. Di atas masjid jami itu ada masjid besar. Masjid jenengan ini masjid apa? Masjid jami apa masjid besar itu ya. Di atas masjid jami kalau ini masjid besar. Di atas masjid besar itu ada masjid agung. Di atas masjid agung itu ada masjid akbar. Di atas masjid akbar itu ada masjid apa? Raya. Gitu lah. Itu klasifikasi masjid di Indonesia. Jadi gampangnya masjid jami itu tingkat kelurahan, ngoten lho Pak. Biyen niku tingkat desa. Tingkat pedukuhan dusun itu musala. Tingkat kecamatan masjid besar. Di beberapa daerah itu masih tertulis masjid besar itu ada itu. Namanya masjid besar, itu klasifikasi. Lalu masjid agung itu biasanya berdekatan dengan kantor kabupaten. Nah, itu biasanya di situ. Pada tingkatnya tingkat kabupaten. Tingkat provinsi ku gak ono, sing ono Jawa Timur. Terus di beberapa negara ada diberi nama Masjid Akbar. Gitu. Masjid apa? Akbar. Nah, itu. Nah, ada Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid Istiqlal itu masjid raya itu. Nah, masjid jenengan itu masjid apa? Terserah panjenengan. Kelas-kelasnya ini ya kalau sudah sebesar ini ya bisa masjid raya, bisa ini masjid akbar bisa gitu kelasnya. Ini klasifikasi, namanya klasifikasi. Masjid agung apa, masjid besar apa, itu ada namanya klasifikasi itu. Adik masjid itu apa? Musola. Nah, itu. Jadi kalau sudah sempurna, hendaklah takbiran. Tapi tidak sekedar takbiran toh. Kalimat itu terungkap karena memang hati ini bertakbir kepada Allah. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah karena Allah yang besar, atine bersih, dosane bersih, cedek nang Allah, merasakan gedene agungnya kekuasaan Allah, dirasakan betul. Hari raya itu. Karena orang-orang di hari raya itu imannya bertambah, imannya juga baru. Nggih. Dosane lebar, ngoten nggih. Api iku meluber,
Wajah iku kaya tembok dicet anyar, dilabur, ngoten lho. Jadi ana lebar, ana luber, ana labur. Lha niku sampean itu. Dan gres, duduk klambine tok sing gres. Sarunge tok sing gres, mboten. Tapi imane bertambah gres sehingga bertakbir. Insya Allah orang yang bisa bertakbir kepada Allah di dalam menjalani hidup ini akan senantiasa bisa ya beribadah hanya kepada Allah. Durung mari iki. Nanti kita teruskan. Tidak apa-apa ya ngaji ini berseri kok enggak apa-apa. Mengawali nanti kita bab lain setelah ini nanti gitu. Ini mengawali aja supaya kita masih terhubunglah dengan Ramadan dan Idul Fitri. Sebab ada benang merah loh itu nanti sampai dengan Idul Kurban sampean. Ada benang merah harus disambungkan itu. Jangan terpisah Pak itu, nanti disambungkan. Oke, 2 bulan lagi nanti itu ada benang merahnya itu nanti itu. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.